Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah hari ini kita dalam keadaan sehat ya. Tentu semua berkat nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, sebelum kita mulai pembelajaran, saya minta ketua kelasnya Mas Wildan, tolong disiapkan Mas Wildan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum mulai pembelajaran, saya minta kalian semua untuk berdiri terlebih dahulu. Ya, silakan untuk berdiri semuanya. Oke, yang bajunya belum rapi silakan dirapikan. Yang kerudungnya masih semrawut silakan dirapikan. Ya, rambutnya perlu dirapikan, dipotong. Oke, sudah rapi semua? Kalau sudah silakan duduk kembali. Oke, untuk materi kali ini, pembelajaran di pagi hari ini, kita akan membahas tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Ya, seperti yang kita ketahui bahwasanya agama samawi itu memiliki berapa kitab? 4. Oke, memiliki 4 kitab. 4 kitab agama samawi. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan tentang apa itu kitab agama samawi, macamnya apa saja dan kemudian riwayat dan sejarahnya, kita masuk terlebih dahulu ke pembahasan tentang iman. Ada yang tahu apa pengertian dari iman? Mbak Citra, coba. Meyakini dalam hati, mengucapkan secara lisan dan mengamalkan dengan perbuatan. Oke, iman, kita bicara tentang iman dulu ya. Iman adalah meyakini dalam hati. Ketika kita sudah yakin apa yang kita yakini, kemudian kita ucapkan dengan lisan. Apa yang kita ucapkan? Sumpah, janji. Bahwasanya saya mengakui tidak ada Tuhan kecuali Allah, ya. Kemudian janji itu diamalkan dalam bentuk perbuatan. Nah, kaitannya dengan kitab-kitab Allah, maka perbuatan-perbuatan tersebut harus mengarah kepada iman kepada kitab-kitab Allah. Contohnya apa? Iman kepada kitab Allah. Selalu beribadah, berbuat baik kepada orang lain, dan lain sebagainya. Ya, itu termasuk iman kepada kitab-kitab Allah. Sampai sini ada yang tanyakan? Tidak ada? Oke. Nah, tugas kalian untuk materi iman kepada kitab-kitab Allah hari ini adalah dengan cara nanti saya akan bentuk kelompok diskusi. Masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang. Nanti silakan berdiskusi tentang membahas tentang ini. 4 kitab-kitab agama samawi. Riwayat dari kitab-kitab ini, sejarahnya. Itu kitab diturunkan di mana, kemudian kepada siapa, bahasanya apa dan sebagainya, kemudian persamaan dan perbedaan dari keempat kitab tersebut. Silakan nanti 4 kelompok untuk saling berdiskusi. Sebelum masuk ke tema diskusi, terlebih dahulu Pak Guru akan menayangkan video sebagai bahan referensi kalian, ya. Silakan diperhatikan baik-baik. Nah, ini adalah dalil dari perintah beriman kepada kitab-kitab Allah.
Ada di Quran surah An-Nisa ayat 136. Kalian apa fungsi agama? Nah, ternyata agama berfungsi sebagai sistem yang mengatur tata keimanan dan juga peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan antar manusia dan seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini. Nah, ternyata di setiap agama memiliki kitab masing-masing, dan ada 4 kitab paling terkenal yang pasti yang kamu tahu, yaitu kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan Al-Quran. Yang jadi pertanyaan, seperti apa sih pelantunan 4 kitab ini? Nah, berikut nih pelantunan 4 kitab terkenal di dunia yang wajib kamu tahu. Yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam dalam bahasa Ibrani. Dan ternyata di dalam kitab Taurat ini terkandung banyak sekali hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia, atau istilahnya hukum sosial, dan juga keyakinan yang benar atau tauhid. Nah, tahu nggak nih kalian seperti apa ketika orang melantunkan ayat-ayat Taurat? Wah, pasti belum pernah dengar kan? Ternyata seperti ini. Sesuai dan macam Yang kedua, kitab Zabur. Ternyata kitab Zabur diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Daud alaihissalam dalam bahasa Kipti. Kembali bilang aku berbahasa Kipti. Dahulu bahasa Kipti merupakan bahasa yang digunakan masyarakat Mesir dalam berkomunikasi di Kesatria. Tetapi saat bahasa Arab masuk ke dalam Mesir, maka perlahan bahasa Kipti digantikan oleh bahasa Arab. Meski demikian, bahasa Arab yang berkembang di Mesir tetap dipengaruhi dialek bahasa asli masyarakat Mesir. Nah, berikut nih pelantunan ayat-ayat kitab Zabur. Kitab Injil. Kitab Injil juga diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Isa alaihissalam dalam bahasa Suryani. Di antara kandungan yang utama ialah menyeru umat manusia agar bertauhid. Dan kitab Injil sekarang merupakan kitab dari agama Kristen dan diperbarui kembali menjadi Bible dan dibagi menjadi 2, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, seperti apa nih pelantunan kitab Injil? Penasaran kan? Ternyata seperti ini pelantunan ayat kitab Injil. Disanjung dan dimuliakan, seperti banyak orang tertegun melihat dia. Rupanya begitu buruk, tidak seperti manusia lain, dan tampaknya tidak seperti anak manusia lain. Nah, yang terakhir kitab Al-Quran. Al-Quran adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab. Di dalam Al-Quran mengandung hukum-hukum serta peraturan yang lengkap meliputi seluruh aspek kehidupan manusia dan kemakmuran hidup di dunia maupun untuk kebahagiaan hidup di akhirat. Dan uniknya, kitab Al-Quran adalah kitab yang terjaga selama lebih dari 1400 tahun. Nah, seperti ini pelantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Ila syaqqat wa adhinat li rabbiha wa huqqat wa idhal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat. Oke, sudah ya? Kita sudah selesai menonton. Nah, silakan 4 orang depan belakang, silakan untuk berdiskusi bersama. Silakan kalian cari tahu riwayat dari masing-masing kitab tersebut, kalian didiskusikan dengan teman satu kelompok. Silakan yang depan kursinya dibalik.
Silakan, perintahnya dari ini, ya. Kamu diskusikan dengan satu kelompok, boleh browsing, cari literatur di buku paket, modul atau di internet, ya. Satu yang mencatat, yang lain silakan didiskusikan. Sejarah, Pak. Sejarah sama riwayat sama. Sama, maksudnya Sejarah kitab Al-Qur'an. ya sejarahnya atau riwayat sama. Ada kesulitan, Mas Wildan? Ada kesulitan? Gimana? Ada kesulitan? Tidak ada? Bisa dipahami ya perintahnya ya? Kelompok ini, Mas Umar? Ada kesulitan? Hah? Tidak. Tidak ada.
Ada yang mau maju ke depan? Ya, silakan. Kelompoknya Mas Umar, silakan. Kakak ke sana lagi. Kami awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan menjelaskan riwayat tentang 4 agama samawi. 1. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa pada abad ke-12 sebelum Masehi. Kitab Taurat dengan bahasa Ibrani berisi tentang akidah dan hukum-hukum syariat Allah. 2. Kitab Zabur diwahyukan kepada Nabi Daud pada abad ke-10 sebelum Masehi dengan bahasa Suryani berisi tentang zikir, nasihat, hikmah. 3. Kitab Injil diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam pada abad 1 Masehi di Yerusalem dengan bahasa Kipti berisi seperti kitab sebelumnya, menghapus dan penuntung yang tertera di dalam kitab Taurat yang tidak sesuai dengan zaman lalu itu, sehingga kitab Injil yang asli tidak diketahui. 4. Kitab Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW pada 17 Ramadan 610 Masehi di kota Mekah, dengan bahasa Arab yang berisikan ajaran akidah, ibadah, akhlak, muamalah, munakahat dan dinakat. Persamaan 4 kitab agama samawi. 1. Sama-sama berasal dari Allah Subhanahu wa taala. 2. Mengajarkan manusia hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan Maha Esa. 3. Berisi nasihat, hikmah, ujian, larangan dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala bagi hambanya. Sekian, ada yang mau ditanyakan? Silakan, ada yang mau tanya? Ya, silakan. Apa saja 10 perintah Tuhan dalam kitab Taurat? Saya menjawab. 1. Selamatkan dari satu. 2. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. 3. Jangan membuat bagimu patung. 4. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. 5. Hormatilah ayahmu dan ibumu. 6. Jangan membunuh. 7. Jangan berzina. 8. Jangan mencuri. 9. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. 10. Jangan mengingini rumah sesamamu. Oke, jelas? Ada lagi? Yang mau tanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, berikan tepuk tangan untuk kelompok Mas Umar. Silakan ditutup. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang mau ke depan? Ya, silahkan kelompoknya Mbak Citra. Kami awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan hasil diskusi tentang 4
Silakan. Izin bertanya, yang dimaksud dengan muamalah di dalam Al-Quran itu apa? Muamalah adalah sebuah hubungan manusia dalam interaksi sosial sesuai syariah, karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup berdiri sendiri. Contoh jenis-jenis muamalah: muamalah jual beli, muamalah utang piutang, muamalah sewa menyewa. Jelas? Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ya presentasi dari teman-teman kalian. Sampai di sini ada yang ditanyakan terkait dengan materi itu? Bisa dipahami semua? Nah, sebagai penutup, ya, saya tegaskan sekali lagi, di sini yang dimaksud dengan iman kepada kitab-kitab Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah menurunkan kitab kepada utusannya, yaitu para rasul, dengan tujuan supaya dijadikan sebagai pedoman hidup agar umat tersebut selamat di dunia dan di akhirat. Nah, jadi makna dari iman beriman kepada kitab-kitab Allah adalah seperti itu. Nah, materi selesai, maka saya minta silakan buku tulis kalian nanti dikumpulkan, hasil diskusi nanti akan saya nilai satu persatu, ya. Apakah ada persamaan atau perbedaan, atau mungkin ada sesuatu yang punya nilai plus dari hasil diskusi kalian yang tadi tidak terekspos ketika presentasi di depan, ya. Sebelum saya tutup untuk materi pagi hari ini, barangkali ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, untuk tugas minggu berikutnya terkait dengan materi iman kepada kitab Allah, silahkan nanti kalian buat sebuah mind map, ya. Mind map tahu ya? Mind map terkait dengan iman kepada kitab-kitab Allah. Bebas kamu bisa membuatnya menggunakan aplikasi apapun yang ada di handphone atau di laptop komputer. Kemudian nanti bisa dikirim ke saya melalui Google Classroom atau bisa langsung melalui software flash disk. Ya, paham ya? Oke, kita akhiri tatap muka hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah.